Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nabila Putri dari 11 IPS 4. Saya akan menjelaskan hasil ringkasan saya mengenai salah satu bab yang ada di mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu materi tentang sikap toleransi rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berasal dari kata toleran yang berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Toleransi sendiri mempunyai arti yaitu kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada, serta sikap tenggang rasa, menghargai, membiarkan, dan memperbolehkan orang lain berpendapat atau berpendirian berbeda sesuai dengan dirinya atau pendirian sendiri. Toleransi adalah menyadari perbedaan dan menghargainya. Dalam kehidupan bermasyarakat, sikap toleransi sangatlah penting karena merupakan awal menerimanya berbagai perbedaan manusia sebagai suatu hal yang wajar, misalnya perbedaan ras, suku, agama, pendapat, dan lainnya. Toleransi dimulai dengan cara membangun kebersamaan, keharmonisan, dan menyadari adanya perbedaan. Dengan demikian akan timbul rasa persaudaraan, setelah itu akan timbul rasa kasih sayang, dan akhirnya akan bermuara pada sikap toleran. Salah satu contoh sikap toleransi yang ada di dalam masyarakat yaitu toleransi dalam bidang agama. Umat beragama dapat dimulai dengan cara hidup bertetangga, baik yang seiman ataupun tidak seiman. Toleransi antar umat beragama juga dapat dimaknai dengan sikap hidup bersama masyarakat yang berbeda agama dan adanya kebebasan untuk melaksanakan ibadah tanpa adanya paksaan dan tekanan. Allah juga telah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 40-41 tentang bersikap toleran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ma yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum alaikum antum biruna mimma a'malu bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan ada pula yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang membuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakan Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Perilaku toleransi juga dapat kita lakukan dengan cara saling menghargai, adanya perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan kehendak, saling menghormati dalam menjalankan ibadah masing-masing, menjaga fasilitas ibadah umat beragama dan tidak merusaknya, saling menghormati apabila terjadi perbedaan pendapat dan pola pikir, dan harus peduli terhadap sesama, baik seiman maupun tidak seiman. Kedua yaitu rukun. Menurut KBBI, rukun berarti baik, damai, dan tidak bertengkar, baik dalam tali persaudaraan maupun persahabatan dan sebagainya. Hidup rukun adalah saling berbagi, baik dalam hal pikiran, perasaan, serta tolong-menolong jika ada yang membutuhkan dan menderita. Hidup rukun juga menimbulkan ketentraman serta tali persaudaraan menjadi kokoh. Sendiri merupakan kunci terjalinnya persaudaraan atau ukhuwah dalam masyarakat. Tanpa adanya kerukunan dalam masyarakat, persaudaraan akan sulit terwujud, baik yang menyangkut ukhuwah basyariah, yaitu persaudaraan antar sesama manusia, ukhuwah wataniyah, persaudaraan antar sesama warga negara, dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan antar sesama umat muslim. Kerukunan dan persaudaraan atau ukhuwah, baik ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah maupun ukhuwah islamiyah,
tidak akan terwujud jika setiap anggota masyarakat memendam rasa kebencian. Rasa kebencian yang terpendam sendiri semakin lama akan menimbulkan rasa dengki. Dampak dari rasa dengki sendiri itu sangat berbahaya terhadap orang lain karena dapat menimbulkan permusuhan, bahkan akan berujung pada tindak kekerasan. Seperti halnya peristiwa bersejarah antara Qabil dan Habil serta Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah menjadi bukti bahwa kebencian dan kedengkian dapat menimbulkan rasa permusuhan, bahkan tindak kekerasan. Allah sendiri melarang manusia untuk melakukan tindak kekerasan yang ada pada firman-Nya pada surat Al-Maidah ayat 32. Kerukunan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari yaitu mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tidak menghina dan merendahkan orang lain, tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat, dan saling menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat seperti perbedaan keyakinan, suku, bangsa, adat istiadat, dan lainnya. Manfaat dan hikmah kerukunan yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari yaitu membantu meringankan beban orang lain, mempererat hubungan tali persaudaraan, mempermudah dalam segala urusan, memperkuat persatuan baik umat, bangsa, dan negara. Yang kelima, membuat kehidupan bermasyarakat menjadi damai dan tentram. Poin ketiga, menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Seperti yang kita ketahui, Islam adalah agama yang membawa rahmat dan kedamaian bagi seluruh alam. Islam merupakan agama yang penuh toleransi, agama yang membawa kedamaian, agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta menentang berbagai tindakan kekerasan. Di dalam Islam ada 5 hak asasi manusia yang sangat dihormati dan dipelihara, yaitu agama, nyawa, harta, nasab, dan kehormatan. Siapapun yang melakukan pelecehan, tindak kekerasan dan kejahatan terhadap 5 hak asasi manusia tersebut tidak bisa diterima dan sangat dikecam dalam Islam. Untuk itu, Islam memerintahkan manusia untuk saling berbuat baik terhadap sesama dan tidak menjolimi serta melakukan tindak kekerasan dalam segala hal. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindak kekerasan, yaitu faktor sosial, faktor situasi, faktor pribadi, faktor sumber daya, faktor media massa, faktor kebudayaan, dan faktor individu juga kelompok. Menghindari diri dari tindak kekerasan wajib dilakukan oleh setiap orang. Cara menghindarinya dengan cara mengontrol nafsunya masing-masing. Hal ini dikarenakan nafsu manusia itulah dapat memunculkan rasa benci atau memunculkan rasa cinta dan kasih sayang. Untuk itu nantinya akan timbul permusuhan ataukah persahabatan. Jika nafsu dapat terkendali, akan menciptakan persahabatan, kedamaian, dan ketentraman. Dan jika nafsu di luar kendali akal, akan menciptakan permusuhan dan niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan. Dampak negatif dari adanya tindak kekerasan di dalam masyarakat yaitu runtuhnya nilai moral pelaku tindak kriminal di mata masyarakat, hilangnya rasa aman di dalam kehidupan masyarakat, di lingkungan masyarakat, tidak ada kenyamanan dalam tatanan kehidupan sosial, tidak ada ketentraman di dalam kehidupan masyarakat. Jika tindak kekerasan yang melakukannya adalah seorang pelajar, maka akan berdampak negatif pada dirinya dan sekolahnya. Contoh perilaku menghindarkan diri dari tindak kekerasan yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian seperti mengikuti kegiatan pengajian di masjid-masjid, mengikuti kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler di sekolah. Ketika berada di luar sekolah, mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang disukai, tidak mengikuti kegiatan yang cenderung
cenderung melakukan kegiatan negatif. Yang terakhir, tidak terpengaruh dengan berita-berita kekerasan yang ada di media-media. Hikmah perilaku menghindarkan diri dari tindak kekerasan, yaitu memberikan rasa aman kepada orang lain, kehidupan bermasyarakat akan lebih harmonis, mendapatkan ketenangan dalam melakukan aktivitas, dan terhindar dari tindak kekerasan yang mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sekian ringkasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi sikap toleransi, rukun, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.